adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 15 Agustus 2024, hari biasa pekan ke-19. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperbaharui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Janganlah kami Kau buang dari hadapan-Mu bila kami jatuh, melainkan ampunilah dan tuntunlah kami kembali di jalan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik. Katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Di kepala kita tanggal 15 Agustus itu kita merayakan Maria diangkat ke surga. Tapi kali ini tanggal liturginya dipindah menjadi tanggal 18 Agustus besok. Karena itu hari ini kita bicara tentang sabda Yesus tentang pengampunan. Kita kenal dan kita tahu, kita sering melakukan sakramen tobat. Nah, ini merupakan hasil refleksi dari apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Secara manusiawi, kalau kita punya hutang, maka hutang itu harus dibayar. Kalau tidak, yaitu raja tadi ingin menjual anak istrinya. Maka orang ini minta belas kasihan dan diperolehlah belas kasihannya. Kalau sudah jatuh tempo, ya kalau di bank disita semuanya. Ya, itulah hukum dunia. Kalau Anda pinjam hutang, apalagi sekarang banyak sekali pinjol toh, pinjaman online berapapun cepat. Itu sebetulnya untuk rentenir. Tetapi nggak tahu ya. Orang itu suka sekali pinjam-pinjam, bertumpuk-tumpuk, berbunga-bunga. Ada yang sampai bunuh diri loh, nggak bisa bayar.
Karena dia punya hutang 1 juta, lalu 1 bulan bisa sampai 10 juta hutangnya. Gak bisa bayar, nyemplung dia ke sungai. Kenapa sadis hidup manusia ini? Karena itu Yesus mengajarkan melalui Petrus pengajaran itu. Petrus berkata 7 kali ya, artinya terbatas. Yesus bilang tidak terbatas. Setiap kali kamu bersalah, kamu mengakui dosamu, Tuhan Maha Rahim mengampuni. Maka ini merupakan bahan refleksi bagi gereja yang kemudian dikemas dalam sakramen tobat. Ketika kita datang ke sakramen pengakuan, kita berkata apa? Pastor, berkatilah aku orang berdosa ini. Aku telah sekian lama tidak mengaku dosa. Dosa-dosaku adalah ini. Ya, demikianlah pastor dosa-dosa saya. Saya mohon ampun dan penitensi yang berguna bagi saya. Maka lalu pastor memberikan nasihat. Jangan berbuat dosa lagi dan membebaskannya. Rasanya kalau sudah pengakuan dosa, lega ya hati kita. Kenapa? Kita diberikan oleh Tuhan kerahimannya. Nah, sekarang praktek dalam kehidupan itu tidak gampang. Kita gampang minta Tuhan maafkan ya dalam pengakuan dosa. Tapi ketika kita bersama dengan teman, nggak bisa perhitungan, kita dendam, kesuma jengkel, marah. Nah, itu yang dikebas, ditendang jauh-jauh. Karena itu pada hari ini Injil mengajarkan kepada kita untuk menendang semua hal-hal buruk, tidak disimpan di dalam hati. Ya, sama seperti Tuhan sudah memberi kepada kita kemurahan, kita pun belajar murah hati kepada orang lain. Maka lalu kalau ada orang pinjam atau apa, jangan gampang-gampang diberi. Ya, kadang-kadang kita jengkel kenapa? Uang begitu banyak kita simpan, dipinjam hilang, nggak pernah bayar. Nah, itu menjengkelkan. Nah, itulah dunia manusia. Tentu orang-orang yang punya pinjaman mendengar renungan ini senang ya, dibebaskan, tidak bisa, tetap mesti bayar, Pak. Tetapi lalu waktunya diberikan tambah. Makanya janganlah pinjam-pinjam begitu. Ya. Memang ada dalam tradisi Yobel 100 tahun sekali pengampunan semua hutang-hutang negara. Tapi rasa-rasanya sudah luntur. Ya. Karena itu mari kita kembali kepada Yesus yang memberikan kepada kita kemurahan hatinya. Dan kita juga minta agar kita juga murah hati, sehingga kita juga boleh mau memaafkan teman-teman yang berbuat salah kepada kita, walaupun tidak gampang. Karena kita terikat dengan kekurangan itu. Kalau kita lepaskan sebetulnya membebaskan, tetapi kita pada umumnya mencengkeram, ya, lalu membuat kita sakit. Maka mari saudara terkasih sekali lagi, lepaskan bersama dengan Yesus dan bersama dengan kuasa Yesus menghilangkan kegelapan dalam hidup ini. Tuhan memberkati.